Halo Tribunar, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 9 Januari 2026. Di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Arus Nataru 2025-2026, Pelabuhan Ambon Lampawi Makassar dengan 77.821 penumpang. Arus penumpang di Pelabuhan Ambon selama operasional Posko Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru 2025-2026 mencatat capaian signifikan. Selama 21 hari pelaksanaan Posko, terhitung sejak 18 Desember 2025 hingga 7 Januari 2026, jumlah penumpang yang dilayani mencapai 77.821 orang atau meningkat 7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan data Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 1 Ambon, dari total tersebut sebanyak 37.148 penumpang tercatat turun dan 40.673 penumpang naik melalui Pelabuhan Ambon. General Manajer Pelindo Regional 4 Ambon, Zahlan, mengatakan capaian ini berada di luar perkiraan awal. Bahkan lonjakan arus penumpang menempatkan Pelabuhan Ambon sebagai pelabuhan dengan jumlah penumpang tertinggi keempat secara nasional selama periode Nataru 2025-2026. Capaian tersebut juga cukup menyita perhatian karena Pelabuhan Ambon berhasil melampaui Pelabuhan Makassar yang selama ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di kawasan Indonesia Timur. Sebagai perbandingan Tribuners pada periode Nataru 2024-2025, Pelabuhan Ambon melayani 72.427 penumpang. Kenaikan jumlah penumpang tahun ini disebut sebagai hasil kolaborasi lintas sektor, meski dihadapkan pada sejumlah keterbatasan. Selama arus mudik dan balik Nataru, Pelabuhan Ambon sempat menghadapi kendala seperti kepadatan penumpang dan keterbatasan fasilitas akibat proses revitalisasi terminal. Namun, berbagai langkah antisipasi dilakukan, mulai dari penambahan armada kapal, penyediaan toilet portable, hingga pengalihan penumpang ke kapal alternatif bagi yang belum terangkut. Beda nih, beta baru chat dong, muka apa nih kakak? Sama sa, galap kakak. Beda, beda tuh langganan ke SOP tuh kakak. Dan yang di luar dugaan kami ini bahwa jumlah tersebut menjadi Ambon sebagai pelabuhan 4 besar nasional hanya dikalahkan oleh pelabuhan 3 Tanjung pelabuhan, yaitu Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, dan Tanjung Perak. Lalu Ambon, Makassar kita salib tahun ini, dalam arti Makassar hanya 5 besar jumlah penumpang yang menggunakan jasa layanan pelabuhan laut tahun ini. Ini suatu capaian dan kerjasama antara stakeholder yang ada dalam pelabuhan dengan pemerintah Provinsi Maluku. Ya. Beda nih, beta baru chat.
aksi sosial lingkungan. Informasi lainnya Tribuners, puluhan relawan menggelar aksi sosial lingkungan di Waela, Negeri 5. Bendungan Waela, Negeri 5, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah, memiliki keterkaitan erat dengan fenomena erosi dan banjir. Belasan tahun lalu, longsor besar dari Bukit Uluk Hatu yang dipicu curah hujan tinggi dan ketidakstabilan struktur tanah atau erosi lereng yang ekstrim menutup aliran sungai Waela. Saat itu air tertampung dan muncul tragedi mengerikan Juli 2013 di mana bendungan ini jebol sekitar 40 juta meter kubik air tumpah ruah ke lembah dan lantas menerjang desa Negeri 5 yang berjarak 2,5 km terletak di bibir pantai. Air dengan volume yang besar itu membawa material sedimen ke arah pemukiman dan dikabarkan ratusan rumah hancur, ribuan warga evakuasi. Dari peristiwa itu, lambat laun lahirlah sebuah danau alami yang kini menjadi destinasi wisata favorit para pecinta alam. Longsor tersebut membentuk dengan panjang sekitar 1.100 meter, lebar 300 meter, dan tinggi mencapai 215 meter. Menjaga agar tidak terjadi fenomena serupa besok lusa, puluhan relawan dari berbagai latar belakang melakukan aksi sosial lingkungan di kawasan Bendungan Waela. Koordinator kegiatan Wirda Salong kepada tribunambon.com Kamis 8 Januari 2026 mengatakan penanaman tabebuya dipilih karena karakter akarnya yang kuat dan cocok untuk lereng curam. Pohon-pohon itu ditanam pada titik-titik yang tidak digunakan untuk aktivitas berkemah. Kegiatan ini disebut sebagai kemah hijau, yakni bagian dari rangkaian panjang aksi adaptasi perubahan iklim yang diinisiasi komunitas Pele Pesisir. Ahmad M. Helut, Ketua Komunitas Pele Pesisir, dalam kesempatan itu menitipkan pesan khusus kepada seluruh pengunjung Waela. Diharapkan setiap orang yang datang, baik warga Negeri 5 maupun dari luar, dapat turut menjaga dan merawat pohon-pohon yang telah ditanam, sehingga aksi ini tidak berhenti pada satu hari, tetapi berlanjut menjadi tanggung jawab bersama. Harapan dari teman-teman semua yang ikut kegiatan pada hari ini adalah bagaimana kita kemudian bisa menjaga dan melestarikan ini. Bukan tugas kami saja selaku anak negeri ini, tapi siapa saja yang datang dan menikmati keindahan di Waela. Dengan sangat diharapkan dapat sama-sama menjaga, kemudian memelihara semua yang kami bikin, karena yang dibikin adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk keindahan alam kita, dan ujung-ujungnya adalah kita selaku manusia yang akan menikmatinya. Ini yang sementara Ketong lakukan adalah penanaman beberapa anakan tabebuya. Nah, harapan Ketong dari Ketong tanam ini kiranya teman-teman yang nanti datang berkunjung itu dong bisa ikut menjaga apa yang sudah Ketong tanam, biar kedepannya Ketong bisa menikmati pemandangan yang lebih indah daripada bendungan yang ada. Pele Pesisir, Pele Ketapung Bendungan, Baliwe, bisa. Dari tekian, dari banjir bawah tuh. Disduk Capil Malteng sasar 3 daerah ini untuk perekaman dan cetak KTP. Memasuki tahun 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil menyasar Kecamatan Banda, Kecamatan Tehoru, dan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi
untuk memudahkan pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk. 3 kecamatan tersebut bakal berlangsung pelayanan perekaman dan pencetakan iktp langsung di lokasi. Tentu menjadi kabar gembira bagi warga Maluku Tengah di 3 lokasi tersebut. Mengingat tentang kendali yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten di Kota Masohi. Demikian disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Maluku Tengah, Dr. Randa Siti Hubna Soumena saat diwawancarai tribunambon.com di ruang kerjanya Kamis 8 Januari 2026. Sebagai organisasi perangkat daerah atau OPD yang melekat dengan pelayanan publik, maka memiliki program yang tentu memudahkan masyarakat Maluku Tengah. Soumena mengaku masalah administrasi kependudukan atau Adminduk tidak pernah selesai. Walau begitu, pihaknya berupaya untuk meminimalisasi berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakat pada saat dilakukan pengurusan Adminduk. Yang menyebut sebagian kebutuhan Adminduk masyarakat akan terjawab di tahun 2026 dengan adanya kebijakan baru Bupati menghadirkan pelayanan KTP elektronik di kecamatan. Disampaikan pekan ini hingga pekan depan, pihaknya sementara berkoordinasi dengan teknisi untuk menyiapkan peralatan termasuk perangkat pencetakan KTP. Sehingga upaya memberikan pelayanan Adminduk masyarakat bisa berjalan dengan baik. Masyarakat Maluku Tengah yang cenderung bertambah setiap tahun dan tentu menjadi tantangan tersendiri. Ia juga menyampaikan bahwa ke depan dimungkinkan akan adanya penambahan pelayanan perekaman cetak KTP elektronik di kecamatan lain. Soumena mengaku saat ini ketersediaan belangko iktp di awal tahun tidak begitu banyak, namun masih sekadar diketahui jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tengah bertambah 1.916 jiwa sejak tahun 2024 hingga semester 1 tahun 2025. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Ambon tahun 2024, jumlah penduduk pada kabupaten tertua di Maluku ini mencapai 431.308 jiwa. Semester 1 tahun 2025, Kabupaten Maluku Tengah mengalami penambahan penduduk 0,4%, menjadi total jumlah penduduk 433.224. Kita baru selesai rapat untuk siapkan peralatan itu untuk segera kita bawa ke kecamatan. Pak Bupati berharap besar untuk sesegera mungkin apa yang menjadi keinginan beliau, yaitu mendekatkan masyarakat dengan pelayanan KTP ataupun administrasi kependudukan lainnya itu segera terrealisir. Jadi rencana kita ke depan kita tetap menelusuri ruang Maluku Tengah di 19 kecamatan untuk kita memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang sama sekali belum memiliki data administrasi kependudukan atau mereka sudah memiliki tapi ada yang sudah expire, ada yang harus berubah, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang keluarga yang harus dihilangkan, ada yang baru datang. Nah, itu yang kita harus telusuri sampai di dari keluarga ke keluarga. Jadi kalau kali tahun ini kita selesai sampai 90%, tapi tahun depan dia berpengaruh, akhirnya bisa turun lagi. Dari capaian presentasi 90 dia bisa turun ke 80 karena hadir pemilih pemula banyak atau penduduk yang baru berusia 17 tahun kan cukup banyak, itu dia berpengaruh. Dan saya baru saja berkoordinasi dengan Pak Bupati, Pak Sekda, dalam waktu dekat akan ada apakah itu 1 atau 2 paket ataupun 3 paket dengan pertimbangan kita prioritaskan untuk wilayah-wilayah yang jangkauannya jauh dari kota. Iya, nomornya
Wakil Bupati Maluku Tengah launching Samudra UMKM, dorong pengembangan ekonomi lokal. Sebagai pilar perekonomian masyarakat, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi perhatian serius pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah. Tepat Jumat 9 Januari 2026, Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata melaunching secara resmi Samudra UMKM yang berlokasi di pelataran Maplas, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Hadir dalam momen launching tersebut, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, para sponsorship, dan pengelola belasan UMKM di Kota Ambon. Maksud kami di Kota Masohi. Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata menegaskan, Pemda Maluku Tengah mendorong sirkulasi ekonomi lokal melalui produk-produk UMKM. Tentu, pemerintah daerah Maluku Tengah menggandeng Samudra UMKM untuk mengembangkan usaha kecil di Kota Masohi. Ia berharap bahwa pengalaman para pebisnis yang tergabung dalam Samudra UMKM bisa dibagikan kepada pedagang kecil di Kota Masohi. Ia juga memberi pesan kepada pihak perbankan yang hadir pada momen tersebut untuk membantu dalam hal modal usaha. Mario meminta agar pihak perbankan tidak mempersulit masyarakat yang hendak membuka usaha. Mario juga menitip pesan untuk para pelaku usaha agar memanfaatkan modal usaha sebaik mungkin. Sekadar informasi Tribuners, kondisi ekonomi Maluku Tengah 2025 menunjukkan fluktuasi inflasi dengan beberapa bulan inflasi atau penurunan harga seperti Agustus 2025. Namun juga inflasi year on year yang bervariasi, didorong oleh harga pangan dan komoditas. Sementara pertumbuhan ekonomi secara regional Maluku stabil di triwulan 3 2025 4,31% year on year. Data BPS mencatat inflasi tertinggi di Maluku Tengah pada Januari 2025 1,01% year on year dan September 2025 3,09% year on year dengan komoditas penyumbang seperti bahan makanan, minuman, dan juga jasa. UMKM akan menjadi fondasi bagi penguatan ekonomi daerah di Maluku Tengah. Visi Samudra UMKM. Harapan kami dengan adanya Samudra UMKM di Maluku Tengah dapat. Ya, mohon berkenan Bapak Wakil Bupati Maluku Tengah bersama-sama dengan Bapak Ibu yang lainnya kita akan mengunjungi stand Thailand. Izin Pak, lihat sini Pak. Ya, izin. Hitung ya. Izin Pak, 1, 2, 3. Yang bertempat di Arena Car Free Day, Kota Masohi, yang bertempat di depan perpustakaan daerah. Kegiatan Car Free Day di hari ini. Ada yang mau, mari. Nah, ibu foto, Pak Wakil beli buat ibu, mari. Kita bersama-sama dengan teman-teman Samudra karena tujuannya bagaimana usaha-usaha pedagang dan usaha yang ada di Masohi ini bisa lebih berkembang. Karena teman-teman Samudra ini yang saya lihat kan teman-teman yang sudah punya banyak pengalaman di bidang bisnis, di bidang usaha. Makanya saya berharap bahwa teman-teman punya pengalaman itu ya tolong dibagikan, berbagi dengan pedagang-pedagang yang ada, pedagang kecil yang ada di Kota Masohi. Dan juga bukan pedagang saja, kita berharap juga dari hal ini ya dari pihak bank untuk bagaimana bersama-sama melihat bahwa modal usaha itu adalah sesuatu hal yang paling penting dalam ekonomi usaha. Tadi sampaikan bahwa oleh Kepala Bank BRI bahwa 100 juta itu tidak tanpa guna. Tetapi saya ingatkan lagi, jangan sampai ketika dana dibantu oleh bank tidak dipakai untuk menjadi prioritas. Dan seperti yang saya bilang, yang besar bisa beli mobil, beli motor, bahkan bisa beli macam dan lain. Pada akhirnya kan modalnya tidak bisa maksimal dalam usaha.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. Kompetisi U12 ASKAP PSSI Malteng diikuti 15 kesebelasan. Sebanyak 15 kesebelasan sepak bola mengikuti kompetisi U12 perebutan Piala ASKAP PSSI Maluku Tengah tahun 2025. Berlangsung di lapangan Kodim 1502 Masohi, Kamis 8 Januari 2026 sore. Sebanyak 8 tim beradu skill di rumput hijau pada babak penyisihan. Ketua Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASKAP PSSI Maluku Tengah, Khalid Latuamuri, 47 tahun, mengatakan kompetisi ini menjadi ajang tahunan yang biasanya dilaksanakan oleh PSSI Kabupaten Semaluku. IS berkomitmen untuk menyiapkan bibit unggul pemain sepak bola dari Maluku Tengah. Diakui sesi penyisihan grup dalam 1 hari digelar 4 pertandingan. Dilanjutkan putaran kedua 8 besar untuk mencari juara grup. Khalid Latuamuri memastikan bahwa partai final akan berlangsung pada tanggal 16 Januari 2026. Ia berharap agar kedepannya para pelatih dan pembina sepak bola SSB di Maluku Tengah selalu melakukan pembinaan pemain. Sementara itu PLT Sekjen ASKAP PSSI Maluku Tengah, Fahri Zain Rengi Furyaan, merincikan 15 tim kesebelasan tersebut mewakili sekolah sepak bola atau SSB dari 5 kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Antara lain Kecamatan Kota Masohi, SSB Nusantara, SSB Pamahanu, dan SSB Matsenada. Kemudian Kecamatan Amahai, SSB Kabarakateno, SSB Matsajuta, SSB Hatumari, SSB Nuaulu Nuanea, dan PSS Silalau Sepa. Lalu ada Kecamatan TNS, Spirit FC, Kecamatan Tehoru, SSB Tehoru FC, Walaya Mantula FC, PSS Murkelemoso, dan SSB Scorpion Sabta Marga. Berikutnya Kecamatan Saparua Timur, SSB Matsalima, dan SSB Mindumega. Fahri yang juga panitia kompetisi U12 ASKAP PSSI Maluku Tengah itu mengurai sebanyak 8 tim berlaga di babak penyisihan. Antara lain grup D, SSB Pamahanu versus SSB Nuaulu Nuanea. Kemudian grup C, SSB Matsenada versus SSB Scorpion Sabta Marga. Grup B, SSB Tehoru FC versus SSB Nusantara Masohi. Grup A, SSB Matsalima versus PS Murkelemoso. Dari ASKAP PSSI Maluku Tengah dari kemarin itu laksanakan kegiatan usia 12 dalam rangka untuk mengembangkan sepak bola usia dini di Kabupaten Maluku Tengah. Untuk penyisihan grup itu 1 hari 4 pertandingan. 4 pertandingan nanti untuk putaran kedua 8 besar itu nanti pemenang dari masing-masing grup, juara pool dan runner-up nanti saling ketemu di putaran kedua 8 besar. Untuk partai final? Finalnya dilaksanakan di tanggal 16. Ya, harapan kedepannya semoga kegiatan itu bisa dimanfaatkan untuk semua para pelatih, para pembina sepak bola SSB di Kabupaten Maluku Tengah untuk bisa selalu melakukan pembinaan sehingga pengembangan sepak bola di Kabupaten Maluku Tengah bisa bersaing dengan kabupaten lain di Provinsi Maluku. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan aman.